Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Zahara Helina dengan NPM C1C0197072. Nah, pada kali ini kita masih akan membahas tentang salah satu materi yang ada di akuntansi keuangan lanjutan 1, yaitu kita akan membahas materi terkait konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Nah, berikut adalah karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Nah, yang pertama yaitu kita membahas prosedur konsolidasi. Nah, perusahaan pengakuisisi atau investor sebelum melakukan pengakuisisi terhadap suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan terlebih dahulu melakukan uji kelayakan atau yang biasa disebut due diligence. Nah, biasanya perusahaan pengakuisisi akan mempertimbangkan apa yang didapatkan dari hasil pengakuisisian perusahaan anak, lalu mempertimbangkan reputasi yang baik dengan pelanggan. Nah, reputasi yang baik dengan pelanggan itu akan memungkinkan perusahaan tersebut pengakuisisi memberikan atau mengeluarkan biaya akuisisi atau imbalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tercatat perusahaan yang ingin diakuisisi. Nah, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis, antara lain. Yang pertama yaitu prospek bisnis perusahaan yang kondisi industri secara umum. Nah, yang kedua yaitu nilai strategi bisnis. Yang ketiga yaitu kualitas manajemen, dan yang keempat yaitu nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas diferensial. Nah, diferensial ini berdasarkan PSAK nomor 22 revisi tahun 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang akan dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Diferensial disebabkan karena adanya yang pertama perbedaan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Yang kedua yaitu karena goodwill bisa jadi kombinasi keduanya dan harus dilakukan analisis untuk menentukan diferensial. Nah, diferensial itu bersifat sementara atau temporer yang akan muncul ketika dibuat jurnal eliminasi dan akan dinolkan. Nah, di jurnal eliminasi kedua dan nilainya akan dialokasikan. Contohnya, dialokasikan ke aset yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai tercatat, bisa ke goodwill atau kombinasi keduanya. Nah, selanjutnya ada aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Nah, menurut PSAK nomor 22 tahun 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi, serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Nah, contoh, aset tak berwujud berupa paten ada kemungkinan saat mengakuisisi memperoleh aset berupa paten, tetapi paten ini dihasilkan perusahaan anak melalui proses secara internal. Nah, maka secara standar suatu aset tak berwujud yang tercipta melalui proses internal tidak boleh diakui. Nah, paten itu boleh diakui jika paten tersebut diperoleh secara dibeli meskipun hal itu sebenarnya bernilai. Nah, selain itu, PSAK 22 tahun 2010 juga mengatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Nah, goodwill itu tidak diam. Goodwill itu tidak diamortisasi, tetapi akan dilakukan pengujian penurunan nilai jika terdapat indikasi bahwa telah terjadi penurunan nilai aset. Nah, kapan terjadi
penurunan nilai aset tersebut, yaitu ketika nilai tercatat dari aset tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai terpulihkan atau nilai yang diperoleh kembali, ditentukan dengan berdasarkan nilai mana yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dibandingkan nilai pakai atau nilai hasil investasi di masa mendatang. Nah, pembelian dengan diskon akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki investi. Nah, PSAK 22 revisi tahun 2010 mengindikasikan bahwa investor pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian diskon ini melalui laba rugi pada tanggal akuisisi. Nah, berikut ada ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Yang pertama yaitu konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Nah, maka perusahaan hanya akan melaporkan laporan posisi keuangan dan jurnal eliminasi yang terkait. Nah, ada menghapus ekuitasnya anak seperti saldo laba, saham biasa, dan menghapus investasi perusahaan induk pada perusahaan anak. Kemudian memunculkan diferensial atau dialokasikan, dan yang terakhir yaitu memunculkan kepentingan non-pengendali di bagian kredit. Nah, selanjutnya yaitu ada konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi itu tersebut dilakukan pada nilai tercatat. Laba bersih dan saldo laba konsolidasian ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk, serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk. Selanjutnya itu konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Contohnya, setelah satu periode atau menambah periode 1 tahun, ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan sebagian, adanya bagian ekuitas kepentingan non-pengendali, yaitu bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan, akan muncul kepentingan non-pengendali. Nah, PSAK 65 tahun revisi tahun 2014 itu mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, hal ini berarti untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Nah, nilai wajar konsiderasi sama dengan nilai akuisisi itu sama dengan juga imbalan yang diserahkan. Nah, isu lain seputar konsolidasian adanya biaya transaksi terkait akuisisi dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima kecuali biaya terkait penerbitan efek. Nah, baiklah itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.